Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'dah. Pendengar dimanapun Anda berada, ya insyaallah kita berkumpul di majelis yang mulia ini. Kelak kita akan bersama-sama berkumpul di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur adalah salah satu perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita bersyukur karena telah ditakdirkan menjadi salah satu hamba yang terpilih untuk bisa mengenal syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang mengenal syariatnya Allah, maka merekalah orang yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. May yuridillahu fihi khairan yufaqihu fiddin. Ketika Allah menghendaki orang itu dikehendaki menjadi orang yang mulia, ciri-cirinya dimudahkan hatinya untuk bisa semangat belajar agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu yang kemudian perlu kita ketahui adalah masalah nisfu Sya'ban. Bulan Sya'ban ini bulan yang mulia. Nabi Muhammad pernah bertanya, "Atadrun lima sumya bi Sya'ban?" Tahu nggak kalian kenapa namanya bulan Sya'ban? Maka para sahabat mengatakan, "Allahu a'lamu Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Li'annahu yatasya'abu fihi khairun katsira." Karena bulan Sya'ban itu bulan yang dipenuhi dengan kemuliaan dan keagungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kemuliaan di bulan Sya'ban itu adalah dengan adanya malam nisfu Sya'ban, yaitu malam yang berada di tanggal 15 di bulan Sya'ban. Malam ini malam yang sangat mulia, sebagaimana dikatakan di dalam kitab Sunanul Kubra karya Al-Hafidz Abu Bakar Ahmad Al-Baihaqi, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bangun malam, di mana ketika bangun malam itu Kanjeng Nabi sujud dalam keadaan yang cukup lama. Bahkan Siti Aisyah menyangka bahwasanya "Dzanantu annaka kubitta lituli sujudik." Siti Aisyah menyangka bahwa Kanjeng Nabi itu sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Siti Aisyah menggerak-gerakkan jarinya Kanjeng Nabi dan ternyata masih bergerak. Kholas, berarti Kanjeng Nabi masih hidup. Kemudian Kanjeng Nabi bertanya, "Wahai Siti Aisyah, apakah engkau menyangka bahwa aku telah meninggal?" "Na'am wahai Rasulullah." Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan bahwasanya, "Hadhihi lailah adadrin." Ketahuilah wahai Siti Aisyah, malam ini adalah lailatan nisfi min Sya'ban fayufiru lil mustaghfirin. Malam di mana Allah akan mengampuni siapapun juga orang yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam di mana wa yarhamul mustarhimin. Malam di mana siapapun orang yang ingin diijabahi doanya oleh Allah pasti akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam di mana siapapun orang yang ingin dirahmati, dicintai oleh Allah, maka Allah akan menambah rahmatnya, memberikan rahmatnya kepada orang tersebut. Wa yu'akhiru ahlal hiqdi kamahum. Tentu malam ini adalah malam di mana orang-orang yang berahli maksiat harusnya bertobat dan meninggalkan kemaksiatannya seperti hasud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Mu'jamul Kabir, Imam Abul Qasim Muhammad At-Tabrani kemudian mengatakan, menulis sebuah hadis, "Innallaha yaghfiru lailatan nisfi min Sya'ban." Allah mengampuni di malam nisfu Sya'ban aktsara min adadi sya'ri ghanami kalbin. Lebih banyak daripada rambut bulu-bulunya bulu-bulu kambing daripada Bani Kalab. Perlu kita ketahui, Bani Kalab ini adalah sebuah suku yang paling banyak memiliki kambing di antara umat Nabi Muhammad SAW. Maka mari kita semuanya di malam nisfu Sya'ban ini memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Atani Jibril." Di malam nisfu Sya'ban, lailatan nisfi min Sya'ban, malaikat Jibril pernah datang kepadaku. Beliau mengatakan, "Wahai Nabi Muhammad, malam ini malam di mana semua langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam di mana semua ampunan akan diberikan kepada umat engkau kecuali orang-orang sebagai berikut. Yang pertama, sahir, orang yang ahli sihir enggak akan pernah mendapatkan kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Yang kedua adalah yaitu al-kahin, orang yang pergi ke dukun, orang yang pergi ke tukang ramal tidak akan pernah mendapatkan malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga,
syahin. Yang keempat adalah yaitu mudminul syurbil khamr, orang yang tidak berhenti minum arak, maka mereka tidak akan pernah mendapatkan malam nisfu Sya'ban. Yang berikutnya adalah yaitu orang musirun bizina, orang yang tidak berhenti ala zina, melakukan perbuatan zina. Kalau dia tidak berhenti melakukan zina, maka dia tidak akan pernah mendapatkan malam nisfu Sya'ban. Yang kemudian yang berikutnya adalah yaitu akilur riba, orang yang makan riba tidak akan pernah dapat kemuliaan bulan Sya'ban sebesar apapun dia beribadah kepada Allah. Yang berikutnya adalah yaitu qati'ur rahmi, orang yang memutus tali silaturahim. Dan yang terakhir adalah yaitu aqul walidain, orang yang masih durhaka kepada orang tua. Maka mari kita semuanya sebelum bertemu malam nisfu Sya'ban, melewati bulan Sya'ban ini, jangan lupa sungkem kepada orang tua, minta ridho orang tua. Insya Allah kita semuanya berkumpul di tempat yang mulia ini, kelak kita berkumpul bersama Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.